Shalom adik-adik. Bertemu lagi di sekolah minggu online bersama Kaisan, Karma, dan Kalaura. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama, Lulalu, dan yang kedua, Big or Small. Kaisan ulang dua buah lagu. Yang pertama, Lulalu, yang kedua, Big or Small. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami semua dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami. Dan Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Engkau memberkati ya Tuhan, menjaga kami agar kami dapat mengikutinya dari awal pertengahan hingga berakhirnya sekolah minggu kami pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Alkitab Buku Terindah. Musik. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian yang telah kami naikkan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Mari Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga boleh berakhirnya dengan baik. Karinta yang akan membawakan cerita, mari Tuhan Yesus memberkati. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, kami telah datang dan berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan sama-sama membaca di kitab Kisah Para Rasul 16
ayat 19 sampai ayat 34. Karinta ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Adik-adik dapat membacanya di rumah masing-masing karena bacaannya cukup panjang. Nah adik-adik, setelah adik-adik membaca firman Tuhan yang telah Karinta berikan, sekarang saatnya adik-adik akan mendengarkan kisah tentang Paulus dan Silas dalam penjara. Paulus berada di kota Roma di Filipi dan telah menunjukkan kuasa Yesus untuk membebaskan seorang budak perempuan dari roh jahat yang memberinya kuasa untuk meramal nasib. Pemilik budak itu yang memanfaatkan ramalan budak itu untuk menghasilkan uang dari ramalan nasibnya sangat marah. Mereka menghasut massa untuk menyeret Paulus dan Silas ke hadapan hakim setempat. Mereka menghukum Paulus dan Silas untuk dipukuli dengan tongkat di punggung mereka dan dimasukkan dalam penjara. Paulus dan Silas dicambuk dengan kejam dan dijebloskan ke penjara. Kepala penjara diancam akan dibunuh jika para tahanan melarikan diri dan dia tidak mau mengambil resiko untuk itu. Kepala penjara memasukkan mereka dalam penjara bawah tanah dan kaki mereka diikat dalam penjara itu. Meskipun kesakitan dan diperlakukan sangat tidak adil, sekitar tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Tahanan lainnya mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Penjara itu terguncang hingga pondasinya dan juga semua pintunya terbuka lebar. Rantai yang mengikat kaki setiap narapidana pun terputus. Kepala penjara menjadi sangat ketakutan. Dia bangun untuk melihat penjara yang sudah terbuka lebar. Dia mengira para tahanan pasti telah pergi dan mencoba untuk melarikan diri. Itu artinya dia juga akan dihukum karena dianggap telah lalai untuk menjaga para tahanan itu. Mengetahui hal ini berarti kematian baginya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di sana. Dan kemudian ia menghunus pedangnya untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berteriak kepadanya, "Jangan lakukan itu. Kami semua masih ada di sini." Dengan gemetar ketakutan, kepala penjaga penjara itu berlari mengambil penerangan dan berlari kembali ke penjara bawah tanah. Ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia memohon kepada mereka, "Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seluruh seisi rumahmu." Penjaga penjara itu langsung membasuh luka-luka Paulus dan Silas. Kemudian mereka memberitahu dia dan semua orang yang tinggal bersamanya kabar baik tentang Yesus. Kemudian dia dan seluruh keluarganya pun dibaptis. Kepala penjara itu kemudian membawa Paulus dan Silas kembali ke rumahnya untuk makan. Para hakim kota datang menemui Paulus dan Silas keesokan paginya dan memohon agar mereka meninggalkan Filipi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Kristen baru di kota itu, Paulus dan Silas pun melanjutkan perjalanan mereka. Nah, setelah adik-adik mendengarkan cerita tentang kisah Paulus dan Silas di penjara, apa yang adik-adik lihat tentang cerita ini? Tentu saja tentang iman dan keberanian Paulus dan Silas. Nah adik-adik, ketika Paulus dan Silas dalam penjara, apa
yang mereka lakukan? Mereka memuji, memuliakan nama Tuhan, mereka berdoa, dan akhirnya mereka terbebas dari semua kesulitan yang mereka alami. Pesan untuk adik-adik, semoga adik-adik selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam setiap apapun juga yang adik-adik alami, adik-adik harus ingat bahwa satu-satunya penolong hanya Tuhan Yesus. Dia yang sanggup menolong adik-adik terlepas dari setiap masalah dan ketakutan yang adik-adik alami. Berdoa dan menyanyi adalah tugas anak-anak Kristen, anak-anak sekolah minggu. Semoga adik-adik selalu rajin menyanyi, rajin berdoa ketika mengalami kesulitan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sekian dari Karita, Shalom! Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan, tapi Kaisar ingatkan persembahan yang adik-adik punya diberikan kepada orang tua dan dibawakan di gereja. Untuk itu kita akan menyanyikan sebuah lagu Bawa Persembahan. Musik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus masih memberkati kami dari awal sekolah minggu kami sampai dengan saat ini. Kami sudah membaca dan merenungkan sedikit firman-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita. Bapa kiranya memberkati cerita ini agar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa setiap pergumulan kami. Sebagai anak-anak, kami berdoa untuk kesehatan kami berdoa untuk pendidikan kami. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, dengan tugas dan tanggung jawab mereka yang mereka usahakan dan ciptakan bagi kami. Bapa kiranya memberkati mereka. Bapa di sorga, kami telah selesai sekolah minggu. Bapa kiranya memberkati kami, agar kami dapat melakukan tugas dan aktivitas kami selanjutnya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Kasihnya Seperti Sungai. Musik.